Welcome to the Baseface Network. Kasian Materi yang akan kami bahas yaitu teori konseling. Pertama yaitu rational emotive therapy. Rational emotive therapy adalah sebuah pendekatan konseling yang dikembangkan oleh Albert Ellis. Teori ini berfokus pada perubahan cara berpikir yang tidak rasional menjadi rasional, serta menghilangkan gangguan emosional yang merusak. Berikut adalah beberapa konsep dasar dari rational emotive therapy. Yang pertama, teori ABC. Antecedent event atau I adalah peristiwa luar yang dialami individu. Belief atau B adalah keyakinan atau pandangan individu terhadap peristiwa tersebut. Dan consequence atau C adalah emosi yang timbul dari keyakinan tersebut. Keyakinan yang rasional dapat menghasilkan emosi yang seimbang, sedangkan keyakinan yang tidak rasional dapat menghasilkan emosi yang negatif. Lalu yang kedua, pikiran dan emosi berperan dalam self-talk atau perbincangan dalam diri individu. Pernyataan internal individu sangat berarti dalam menghasilkan dan memodifikasi emosi individu. Pikiran rasional dapat menghasilkan emosi yang seimbang, sedangkan pikiran tidak rasional dapat menghasilkan emosi yang negatif. Yang ketiga, perubahan cara berpikir. Teori ini menekankan bahwa perubahan yang mendalam terhadap cara berpikir dapat menghasilkan perubahan yang berarti dalam cara berperasaan dan berperilaku. Dengan demikian, konseling rasional emotif terapi berfokus pada mengubah cara berpikir yang tidak rasional menjadi rasional agar klien dapat mengembangkan dirinya secara lebih efektif. Lalu yang terakhir, yang keempat, yaitu tujuan konseling rasional emotif terapi adalah membantu klien untuk memperoleh filsafat hidup yang lebih realistik, menghilangkan gangguan emosional yang merusak, dan membangun self-interest, self-direction, tolerance, acceptance of uncertainty, flexible, commitment, scientific thinking, risk-taking, and self-acceptance. Dengan demikian, konseling rasional emotif terapi berfokus pada mengubah cara berpikir yang tidak rasional menjadi rasional, menghilangkan gangguan emosional yang merusak, dan membantu klien untuk mengembangkan dirinya secara lebih efektif. Saya Sandia Utami akan melanjutkan pembacaan materi yaitu yang B, behavior. Teori behavior dikenal sebagai teori keperilakuan, mengatakan bahwa perilaku individu terbentuk melalui interaksi antara stimulus dan respons. Proses pengkondisian yaitu pengkondisian perilaku terjadi melalui penggunaan stimulus dan respon yang teratur dan sistematif. Fungsi pemahaman yaitu teori keperilakuan digunakan untuk membantu klien memahami perilaku mereka sendiri dan mengembangkan perilaku yang lebih efektif. Teknik pengkondisian yaitu yang pertama penguatan atau reinforcement, memberikan konsekuensi yang positif. Yang kedua hukuman atau punishment, memberikan konsekuensi yang negatif. Yang ketiga dorongan minimal, membantu klien terlibat dalam pembicaraan. Dan yang keempat interpretasi, menggunakan teori konseling untuk menjelaskan permasalahan klien. Manfaatnya yang pertama meningkatkan kesadaran klien, membantu klien memahami perilaku mereka, mengurangi stres, membantu klien mengurangi stres, serta yang terakhir yang ketiga meningkatkan kualitas hidup, membantu klien mengembangkan perilaku yang lebih positif.